ngobrol-ngobrol soal utang nih. Kamu harus memahami dulu, utang itu hadir sebagai sebuah pesan. Yang kamu rasakan apa? Nggak nyaman, resah, bingung, cemas misalnya. Nah itu harus kamu izinkan, kamu rilis dulu. Inti dari lunas utang, cintai hutangnya. Waduh, kenapa harus dicintai hutangnya, Teh? Gimana tuh, Teh? Karena itu hidangan semesta. Semua realita dalam hidup kita itu harus disambut dan diterima gitu. Termasuk punya uang, terus termasuk utang. Kalau kamu sudah bisa mencintai hutang itu, bisa melihat bahwa ada cinta di balik hutang ini gitu, kamu akan tahu bahwa sebetulnya di dalam ruang kesadaran, hutangmu sebetulnya udah lunas sebetulnya. Tapi saat ini kamu lagi ada di dalam satu frame, satu fase film kehidupan gitu ya. Frame-nya kamu lagi bener-bener fokus sama urusan utang. Di titik kamu fokus sama itu, energi akan mengalir ke sana mewujudkan realita, itu nggak akan pernah bisa selesai. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Oke, Teh, lanjut pertanyaan kedua ya. Ini seru nih, tentang kekayaan nih, Teh. Oke. Pertanyaannya, apa yang membuat seseorang terlihat pantas kaya nih, Teh? Apa yang membuat seseorang terlihat pantas kaya? Waduh, mantep. Yang membuat seseorang terlihat pantas kaya, itu udah pasti yang pertama mindset-nya. Cara berpikir dia. Mindset dia, pola pikir dia gitu. Orang-orang yang pantas kaya biasanya secara abundant mentality, secara mentalnya dia, itu mental yang bukan mental seneng ditraktir gitu. Seneng nyari diskon, seneng ditraktir, seneng dibayarin, seneng gratisan. Itu mentalnya bukan mental kaya itu mental kekurangan. Mental kekurangan itu. Jadi seseorang yang dalam mental kaya, mindsetnya itu dia akan selalu berpikir untuk mengalirkan. Dia akan selalu berpikir untuk mengalirkan. Kenapa? Karena udah kaya, udah abundant. Jadi ilustrasi kata abundant itu adalah keran bukaannya terbuka. Karena kan kehidupan ini tuh cuma kayak pipa air gitu loh, Kang Hendra. Pipa air ya. Dia cuma kayak saluran. Dia cuma kayak saluran, cuma kayak aliran. Nah, saluran ini dia berawal dari energi yang satu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun deh nama itu kamu sebut ya. Dari energi yang satu, dari kekuatan maha dahsyat yang penuh kelimpahan tanpa batas. Nih aliran awalnya dari sini. Nah, aliran ini dia secara tanpa batas, dia akan mengalir nih ke saluran pipa. Nah, salurannya ini itu adalah kita. Kita bagian dari saluran itu, ya. Bagian dari diri dia lah, percikannya gitu. Dimana tubuh ini hanya menjadi ruang. Hanya menjadi ruang tempat terdeliverynya kasih sayang, kebaikan, cinta, dan lain-lain. Nah, masalahnya si saluran ini sehubungan dengan pertambahan usia kita, dia ada yang menyumbat nih, Kang Hendra. Ada yang menyumbat, entah itu kemarahan, entah itu rasa bersalah, entah itu kekesalan, entah itu kecemasan, entah itu kekhawatiran. Sehingga aliran dari atas yang tadinya bahagia dan berkelimpahan, dia seret turun ke bawahnya. Karena kan ada sumbatan. Betul. Ada sumbatan ini, kegambar nggak sama teman-teman? Kenapa sih realita ini nggak enak nih kayak gini gitu? Kenapa utang belum kebayar, Teh gitu? By the way, teman-teman ada yang punya utang nggak? Ada yang punya utang yang belum kebayar nggak? Terus kenapa kebahagiaan belum aku terima? Secara relationship aku nggak happy. Aku mengalami satu fase di mana aku nggak bahagia nih. Aku nggak nyaman. Nah, ada nggak coba teman-teman komen di kolom komentar? Ada nggak merasakan hidup hambar, hidup kosong,
hidup nggak ketemu makna, hidup membosankan, hidup penuh resah gitu. Saya Ada nggak? teh, aku teh. Ada sayang. Utang Kamu saya dari mana banyak, sayang? Teh. Utang banyak. Nah, ngobrol-ngobrol soal utang nih. Kamu harus memahami dulu. Utang itu hadir sebagai sebuah pesan. Yang kamu rasakan apa? Nggak nyaman, resah, bingung, cemas misalnya. Nah, itu harus kamu izinkan, kamu rilis dulu. Inti dari lunas utang, cintai hutangnya. Waduh, kenapa harus dicintai hutangnya, Teh? Gimana tuh teh? Karena itu hidangan semesta. Semua realita dalam hidup kita itu harus disambut dan diterima gitu. Termasuk punya uang, terus termasuk utang. Kalau kamu sudah bisa mencintai hutang itu, bisa melihat bahwa ada cinta di balik hutang ini gitu, kamu akan tahu bahwa sebetulnya di dalam ruang kesadaran, hutangmu sebetulnya udah lunas sebetulnya. Tapi saat ini kamu lagi ada di dalam satu frame, satu fase film kehidupan gitu ya. Frame-nya kamu lagi bener-bener fokus sama urusan utang. Di titik kamu fokus sama itu, energi akan mengalir ke sana mewujudkan realita, itu nggak akan pernah bisa selesai. Tapi coba pelan-pelan. Kamu ganti identitasmu. Bukan seseorang yang merasa kekurangan dalam judul punya hutang. Ganti identitasnya. Dan itu perlahan tapi pasti, nanti realitamu pun akan berganti. Jadi sehubungan dengan pertanyaan tadi, Teh Feby gimana gambaran image mental kaya? Mindset dia udah pasti berbeda. Mindsetnya mindset mengalirkan gitu ya, mengalirkan. Dan mindset kaya atau layak kaya itu dia tidak identik dengan misal kayak mobil Ferrari. Itu memang simbol kekayaan. Tetapi tetap aja kalau seandainya mentalnya mental miskin, mental merasa kurang terus gitu. Nah, itu tidak menggambarkan mindset yang berkelimpahan gitu. Tapi dalam semua kegiatan yang kita lakukan, upayakan latar belakangnya adalah kesadaran kamu nih. Kuncinya nih ada di kesadaran kamu, dalam kesadaran bahwa kamu memang udah berkelimpahan. Dan itu penting sekali kita delivery gitu ke teman-teman semua. Bahwa sejatinya kamu yang sudah berkelimpahan inilah yang harus kamu pegang dan kamu yakini. Seperti yang tadi udah diceritain sama Mas Hendra tuh tentang self image ya, self ideal, lalu self esteem. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pegang. Gitu, teman-teman. Oke. Ya, udah mulai bisa mengukur ya aku di dalam posisi yang mana nih, mental kaya atau mental miskin gitu. Udah mulai bisa meraba nih. Kalau udah mulai melihat ke sana, coba tolong diri sendiri untuk masuk ke natural state-nya kamu, kelimpahan. Iya. Jadi kayak enggak kaya dan miskin ini sebenarnya urusan mental teh ya? Iya, urusan mental, urusan mindset, urusan rasa hatimu, mentalitimu dan mindsetmu. Karena kalau kita bicara kaya, ujungnya kan pasti yang dia tuju adalah bahagia, bener nggak? Betul. Nah, bahagia ini urusan rasa sebetulnya. Banyak banget loh kemarin yang kelas offline-nya aku ya. Dia pakai mobil Ferrari loh, perempuan. Perempuan pakai mobil Ferrari. Deposito uang perusahaan dia udah sangat berkelimpahan, banyak banget. Tapi masuk kelas private abandon revolution, dia nangis. Lalu dia bilang, aku nggak bahagia, aku merasa kekurangan. Padahal lagi pakai Ferrari. Nangisnya di Ferrari ya? Nangisnya di Ferrari. Jadi ya teman-teman ya, jadi goals terbesar nih, aku mau cerita nih, goals terbesar sepanjang sejarah perjalanan manusia. Itu ada 3 kalau kita mau kelompokin, yaitu kebebasan, rasa bebas dari berbagai belenggu, kemarahan, kesedihan, ketakutan, plong, bebas, lepas gitu, itu adalah kebebasan. Lalu goals berikutnya yang satu paket sebetulnya, yaitu kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan. Lah yang berikutnya baru berkelimpahan. Jadi cerita kelimpahan, cerita materi, uang, mobil, rumah, pasangan, pekerjaan, karir,
Itu ngobrolnya belakangan itu. Manifest itu akan jadi efek domino setelah kita bebas, damai, bahagia. Oke. Ya, teman-teman ya, coba capai dulu itu pelan-pelan. Dalam banget ya. Ini Teh Feby banget sih, Lost Doll. Lost doll. Apapun Iya. Lost Doll. Ini kalau nggak direm-rem sama Sandra Kajirosa, aku didol ini di Lost doll. Seru. Oke. Nggak bisa ketahan main cerita. Kita lanjut Teh ya. Ya. Yang kedua nih. Jadi kebiasaan kecil apa nih Teh yang menunjukkan masa depan seseorang sebenarnya? Kebiasaan kecil apa yang menunjukkan masa depan seseorang? Betul banget. Semua dari judul kebiasaan sebetulnya. Aku pribadi punya kebiasaan dalam hidup aku. Kebiasaan kecil apa yang menunjukkan apa tadi? Kebiasaan kecil apa yang menunjukkan masa depan seseorang? Masa depan seseorang. Kebiasaan kecil yang menunjukkan masa depan seseorang adalah dari sisi mindset dan rasa hati dia, yang pada akhirnya menunjukkan kesuksesan seseorang itu ketika dia sudah di dalam kesadaran bahwa ini udah berkelimpahan. Dalam hidup dia tuh semuanya sudah ada, tersedia, bahkan tersedianya bukan hanya tersedia ini semua dalam kelimpahan tanpa batas. Nah, kebiasaan untuk merasakan kesadaran itu. Jadi kesadaran bahwa ini udah ada, tersedia dan berkelimpahan itu jadi start nomor 1. Kebiasaan untuk menyadari. Lalu kebiasaan menyadari juga bahwa identitas diri kamu itu bukan identitas lama yang menderita dan kekurangan, bukan. Tetapi kamu yang baru, yang dalam bahagia dan berkelimpahan. Jadi kebiasaan yang harus selalu kamu pahami bahwa aku bukan tubuh itu, aku melampaui tubuh. Aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Aku percikannya. Aku bagian dari cinta tanpa batas ini. Aku percikan ruhnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah kecil sebetulnya. Tapi itu berefek domino sangat luar biasa. Juga termasuk kebiasaan bersyukur sebetulnya. Bersyukur. Dari mulai bangun tidur. Udah mulai menyadari kalau di Abundant Revolution itu ada sadar nafas syukur ya. Di pagi hari. Di mana kita menyadari bahwa kita terkoneksi dengan yang tanpa batas itu. Dan kita menyadari bahwa semuanya sudah ada dan tersedia. Kita menyadari juga bahwa ini udah berkelimpahan. Ini udah sempurna gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu secara mindset, secara perilaku, secara mental yang harus menunjukkan bahwa mentalitas sukses kamu ada di sana. Yang memang kebiasaan mengalirkan tanpa tendensi, wah nanti dibalas sekian kali lipat, nggak usah. Latar belakang kesadarannya harus latar belakang kesadaran kelimpahan, bukan latar belakang kesadaran dalam kekurangan gitu. Nah, itu penting sekali, dua hal yang berbeda nih. Latar belakang kesadaran dalam kebahagiaan dan kelimpahan, itu jadi dasar geraknya dia gitu. Satu lagi, kesadaran ada dalam kekurangan dan rasa menderita gitu. Dua hal ini tinggal teman-teman yang mana, mau ngambil keputusan yang mana, yang ini atau yang ini. Gitu. Iya. Jadi mungkin bisa gini Teh ya. Pada akhirnya sih semua orang bakal tertuju ke pencerahan itu ya Teh. Iya, dia akan berjalan ke situ. Cuma mungkin ada yang harus dikasih masalah gede dulu gitu kan. Betul. Tapi ada yang kayak ngalir aja. Kayak yang nonton sekarang nih, udah tahu nih gitu. Iya. Artinya nggak perlu ngelewatin jatuh dulu gitu kan Teh. Betul. Tapi kayaknya yang nonton juga ngalamin jatuh. Coba, betul nggak Kang Hendra? Sebagian ada yang mengalami jatuh atau sebagian belum mengalami itu terus nonton, akhirnya tahu gitu. Tapi bisa jadi mix sih, bisa jadi mix. Tapi kayaknya hampir rata-rata sebagian orang ketemu kesadaran itu mereka jatuh tersungkur dulu deh. Aku juga dulu gitu 2019. Kang Hendra juga sama kan? Kang Hendra sama juga, ya kan? Mas Hendra Ngajirosa juga sama. Bukan jatuh Teh, nyungsep katanya nyungsep tuh. Nyungsep betul, nyungsep. Jadi tapi mau itu jatuh, mau itu nyungsep, mau itu apapun itu, pahami sama teman-teman semua ya, dalam semua proses perjalanan itu
nggak ada yang salah dari semua proses. Karena ini adalah perjalanan menuju kesadaran yang sangat indah di sejatinya kamu. Ujung cerita kamu itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Udah, kamu lihat ujungnya aja. Tapi kan pertanyaannya, Teteh, gimana mencapai ujung itu kalau posisi masih di sini gitu. Ya udah, itu nanti aku bocorin tanggal 20. Nah, seru tuh. Aku bocorin tanggal 20 ya. Oke. Kita ketemu online ataupun offline ya. Kita akan ketemu nanti. Saya jatuh dulu TVB nyungsep, Masya Allah, Alhamdulillah bisa ketemu ilmu kesadaran ini katanya Teh. Iya. Dari ya, sayang. peserta juga banyak banget ya. Banyak. Pada akhirnya bertransformasi, tersadarkan gitu. Sangat. Bahkan ada yang cerita sama aku, mereka lebih bahagia dan jauh lebih bahagia di titik sekarang setelah bertemu kesadaran. Jatuh nyungsepnya mungkin udah dari lantai 50 kali itu jatuh. 50 Itu mah bukan jatuh, itu terjun payung itu, betul-betul terjun itu. Tapi sadari teman-teman, itulah warna-warna kehidupan dari semua spektrum rasa. Jadi dibikin asik aja, dibikin enjoy aja, dibikin seru aja, dibikin mengalir aja udah. Yes. Ya, karena patokannya seperti yang tadi aku bilang. Semuanya udah tergelar. Proses penciptaan udah selesai sebetulnya. Frame-frame yang kamu mau dalam apapun yang versi kamu mau, itu udah ada. Frame filmnya tuh udah ada semua. Tinggal gimana caranya teman-teman di frame yang sekarang nih masih sedih, takut, galau, penderitaan, kekurangan. Ya udah, pilihan aja mau tetap stay di frame itu atau mau ganti frame. Yang mau ganti frame siapa? Coba komentar. Siapa yang mau ganti frame? Tanggal 20 di live-in, nggak di live-in ya? Ya, tanggal 20 live. Kamu untuk dapetin linknya, kamu harus ngubungin adminnya Ngaji Rosso, ada di bio TikTok, atau ada di deskripsi YouTube-nya. Di situ ada. Ya, atau chat admin ini aja, chat admin. Oke? Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya. Kita lanjut ya. Oke. Oke. Pertanyaan ketiga nih. Ya. Jadi apa bedanya nih Teh antara orang kaya dan orang biasa dalam mengolah masalah? Jauh. Gimana tuh Teh? Tapi orang kaya sama orang biasa. Nah, orang kaya sama orang biasa tergantung mindset juga nih. Karena yang penting bukan kaya sama biasanya. Yang penting itu bukan kaya sama biasanya, itu relatif sebetulnya. Orang kaya sama orang biasa itu relatif. Kalau aku berpikir orang kaya itu adalah orang yang mindsetnya sudah merasa bahwa hidup ini udah lebih dari cukup. Jadi ada rasa di batin dia yang dia tenang, luar biasa tenang. Walaupun rumahnya nggak harus di Pondok Indah. Walaupun rumahnya nggak harus di 50 miliar misalnya kayak gitu. Atau mobilnya dia punya pesawat jet. Nggak harus kayak gitu. Dalam versi aku ya, kaya dan biasa, yang penting bukan kaya dan biasanya, tapi mindsetnya, mindset kelimpahannya. Mindset kaya sama kaya beda nih. Nah, dalam gambaran ini, yang paling penting untuk dicerna sama teman-teman, kenali dulu siapa diri sejati kamu. Identitas asli kamu tuh siapa? Teman-teman kebayang gak sih, masa sih mau berjalan terus dalam realita diri palsu? Bener gak? Coba deh renungin deh sebentar deh, coba nih. Yang hadir di TikTok udah berapa deh, Hendra? Ada 200 Teh. Yang hadir ada 200 orang. Nah, coba pahami sama teman-teman. Bagaimana pada akhirnya semua cerita ini tersampaikan sama teman-teman semua untuk memahami kamu yang sekarang dalam penderitaan ini bukan kamu yang sebenarnya. Bukan kamu yang sebenarnya. Kamu yang sebenarnya itu kamu yang penuh kelimpahan dan kebahagiaan sebetulnya. Jadi itu yang paling penting untuk bisa dipahami sama teman-teman. Itu defaultnya sebenarnya Teh ya? Iya, defaultnya itu yang harus kamu tahu. Tapi kebayang nggak ketika kamu hidup kamu nggak kenal ini? Nah loh. Gimana bisa mencapai itu? Kamu nggak pernah sadari, kamu nggak pernah kenali, gitu. Iya, iya. Dika, tolong kasih tahu ke Vina, anak-anak bed semua, kita lagi live TikTok. Iya, Udah, biar bisa dengerin cerita aku ini. Jadi pada saat anak-anak memahami substansi inti ya dari materi Abundant Revolution yang nggak berhenti-berhenti digaungkan nih sama
Mas Hendra sama aku. Bocorin lagi nih Teh. Ya cerita yang tadi itu, cerita yang default kamu udah tahu belum sih kamu yang asli sejatinya kamu tuh apa, siapa, gimana gitu. Ya. Kalau belum, pertanyaannya masih betahkah di frame ini? Udah nemuin kedamaian dan kebahagiaan dari dalam belum? Coba aku mau tanya itu dulu deh yang paling prinsip. Kalaupun manifestasi masih belakangan terjadi sebagai gambaran efek domino, gak apa-apa. Kamu tinggal pelan-pelan dan pelan-pelan ganti habit ya. Karena semua di kebiasaan nih. Kalau di dalam kebiasaannya dia mengerti tentang 3 konsep self itu tadi ya. Self image, self ideal, dan self esteem. Itu nanti bakal seru deh teman-teman. Dan juga metode train tadi itu bakal seru gitu. 2 itu aja tuh digabungin sama materi Binary Revolution, kita sisipin di situ. Itu bakal asik banget nanti teman-teman ngelewatinnya.